Sedikit pedas, gurih, dan sangat kuat aroma rempahnya. Inilah sate khas Sumatera Barat atau biasa disebut sate Padang. Ya, sate yang satu ini memang beda dari ratusan sate yang ada di Nusantara. Kuah kental yang melapisinya seolah memang ditakdirkan untuk menjadi pasangan dari daging tipis khas sate Padang. Kelezatan paripurna yang membuat siapapun nyaris tak bisa menolaknya. Tapi tahukah Anda, satu porsi sate Padang ternyata membutuhkan puluhan jenis rempah untuk membuat masakan ini begitu nikmat. Dan konon, dari tangan santrilah sate Padang bisa tersebar luas ke Nusantara. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Aroma daging berbumbu dengan kuah kental yang begitu hangat memang membuat sate Padang begitu menonjol cita rasanya. Tak hanya itu saja, pembeli pun bisa memilih potongan sate Padang apa yang diinginkannya. Bisa potongan daging, lidah, sampai jantung sapi. Disajikan lengkap dengan ketupat dan kerupuk kulit atau keripik singkong balado, tak bisa dipungkiri, sate Padang telah mendapatkan tempat tersendiri di hati para penikmat kuliner. Saya suka daging. Iya, daging. Kenapa tuh daging? Ya, karena itu suka aja. Suka bumbunya ya, beda. Bumbunya sate Padang tuh kan khas ya, lebih gurih. Terus dagingnya bisa milih lidah atau daging biasa gitu. Dan rasanya tuh cocok gitu sama bumbunya, pedesnya pas. Apalagi dicampur sama kerupuknya. Ya, salah satu yang menonjol dari hidangan ini adalah kuah kental yang melapisi potongan satenya. Berbeda dengan bumbu sate lain, kuah sate Padang ini dihasilkan dari tepung beras dan kacang tanah, serta bumbu rempah yang sangat kuat. Tak heran meski kuah sate Padang telah dingin, rasa hangat rempah masih sangat terasa ketika disantap. Dari berbagai literatur disebutkan, minimal ada 13 bumbu basah dan 14 rempah kering dalam satu adonan kuah sate Padang. Selain rempah standar seperti kunyit, laos, merica, cengkeh, kayu manis, adas, Reno selaku pemerhati kuliner Sumatera Barat juga menyebutkan kapulaga menjadi rempah wajib yang ada pada bumbu sate Padang. Karena itu adalah ciri khas makanan yang memang menggunakan rempah. Jadi paling tidak ada kapulaga. Lebih banyak dari itu. Balik lagi, karena perdagangan ya, kita mengenal aneka rempah-rempah yang kemudian mungkin tidak tumbuh di Sumatera Barat, tapi ada di India. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu dibawa. Jadi kalau misalnya kita mau absen nih, mungkin ada kapulaga India, ada kapulaga Jawa, ada jintennya, ada star anisnya, ada kayu mesoi yang tidak tumbuh di Sumatera Barat, tapi itu ada di masakan-masakan India. Sepengetahuanku malah lebih dari 14. Meski terbilang hidangan yang populer, tidak ada sejarah yang pasti tentang kemunculan sajian yang satu ini. Reno menyebut kemunculan sate Padang erat kaitannya dengan perdagangan rempah di Sumatera Barat. Sebagai salah satu daerah penghasil sekaligus menjadi jalur perdagangan rempah, para pedagang India telah masuk ke kota Padang dan Pariaman sejak abad ke-9. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang rempah-rempah dan kain dari negeri asalnya. Banyak yang berpendapat, kata sate sendiri diambil dari bahasa Tamil, yaitu catai yang berarti daging. Kita kan tahu sate Padang itu adalah makanan yang berempah, ya. Nah, sate Padang berempah itu kita bisa runut bahwa jadi ada dua mazhab nih, ada dua aliran. Ada yang bilang dari Padang Panjang kemudian dia melebar ke Pariaman gitu ya. Tapi aku bisa bilang bahwa keterampilan atau kepandaian meramu rempah itu awalnya justru di pesisir, di Pariaman. Apakah mungkin dari Pariaman keterampilan itu masuk ke pedalaman Sumatera Barat? Selain versi sate Padang yang berasal dari pesisir Sumatera Barat, ada juga yang menyebut bahwa sajian ini justru berasal dari Padang Panjang. Kota terkecil di Sumatera Barat ini dulunya dijuluki Egypt Van Andalus alias Mesir di Sumatera.
Pasalnya, kota ini menjadi pusat pendidikan agama Islam sejak abad ke-17 dan mencapai puncaknya di awal 1900-an. Sajian sate Padang disebut dipengaruhi dari budaya kuliner Timur Tengah, yaitu membakar potongan daging yang ditusukkan pada sebuah bilah besi. Dengan kearifan lokal, masyarakat Padang Panjang pun menggunakan tusukan bambu yang banyak terdapat di wilayah ini. Dari sinilah sate Padang menyebar, dibawa oleh para santri yang bertugas untuk berdakwah. Jadi kayak pesantren tertua itu adanya di Padang Panjang. Makanya dibilang Serambi Mekah, karena memang mereka itu orang-orang yang pulang haji, kemudian kembali ke kampung halamannya, biasanya itu ke Padang Panjang. Jadi pengetahuan mereka tentang makanan-makanan atau rempah-rempah itu baliknya tuh Padang Panjang dulu. Habis itu mereka biasanya setelah belajar, mereka diminta untuk syiar atau menyebarkan agama ke daerah-daerah lain. Mungkin termasuk pengetahuan tentang si makanan-makanan yang termasuk si sate ini. Tetapi beragam versi asal-usul tersebut justru membuat sate Padang kaya akan variasi dan juga rasa. Bahkan jika selama ini kita menganggap sate Padang hanya ada satu jenis, Reno menyebut setidaknya ada 3 variasi sate Padang yang bisa kita bedakan secara kasat mata. Ada 3 gagrak gitu ya, ada 3 gagrak. Yang pertama, yang Pariaman dulu, yang pinggir pantai ya, daerah pesisir. Itu lebih banyak cabenya sehingga warnanya lebih merah, tonnya gelap merah gitu kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang gagraknya Padang Panjang, itu warna kuahnya agak kuning. Kunyitnya lebih banyak. Gagrak ketiga, ini mungkin tidak banyak orang yang tahu. Gagrak ketiga ini adalah namanya Danguang-Danguang. Danguang-Danguang itu di daerah dekat Payakumbuh. Itu yang menarik, satenya itu dibalur sama kelapa parut. Jadi dagingnya setelah berbumbu, dimasukin ke tusuk sate, dibalut pakai kelapa parut. Kelapa parut yang tentu saja juga berbumbu. Jadi ketika dibakar, aromanya lebih kuat. Ya, berbeda dengan sate lainnya, daging sate Padang direbus terlebih dahulu sebelum dipotong kecil-kecil. Beberapa pedagang menambahkan 1 sendok garam dan daun salam ke dalam air rebusan daging. Kalau sate Padang ini dagingnya kan dari daging sapi ya. Kalau dagingnya mentah, kalau ditusuk keras, harus direbus dulu. Lain dengan sate ayam, dagingnya mentah, baru ditusuk. Itulah perbedaannya. Soalnya pada umumnya kalau sate Padang, dagingnya dari daging sapi. Ya, jadi harus direbus dulu, baru ditusuk. Oleh karena itu, proses menyajikan sate Padang relatif lebih cepat daripada sate lainnya. Tak hanya itu saja, ketika dibakar biasanya sate akan diberi minyak sehingga asap bakarnya semakin membumbung. Aroma rempah yang harum akan membuat siapapun akan tertarik mencicipi sajian ini. Ternyata semua itu bukan sekedar strategi pemasaran belaka. Daging itu dibakar tapi harus diolesin dengan minyak goreng. Supaya apa? Supaya daging itu lebih empuk dengan adanya minyak goreng tadi. Dan juga dia akan menimbulkan asap. Asapnya itu menimbulkan wangi, jadi menyebar kemana-mana gitu loh. Dengan asap itu orang tahu, wah ternyata sate Padang sudah buka. Minyak gorengnya itu kan bekas penggorengan bawang goreng. Itu akan menimbulkan agak lebih wangi gitu loh. Asapnya itu lebih wangi ketimbang minyak goreng biasa. Dengan ketupat sebagai sumber karbohidratnya, Reno justru menyebut bahwa hal itu menunjukkan kecakapan orang Sumatera Barat dalam mencampur aneka hidangan. Kalau aku pikir sih memang nasi itu, yang pertama berasnya orang Minangkabau itu kan perak ya. Kalau mau makan pakai si kuah kari seperti Jepang itu nggak nyambung. Ditambah lagi rata-rata makanan-makanan yang mudah disajikan untuk orang jualan skala kecil itu adalah ketupat ketimbang nasi. Kalau kita misalnya lihat ketupat sayur pagi-pagi itu skala kecil tuh, lapak-lapak banyak yang jual. Itu lebih banyak orang jual ketupat ketimbang nasi.
Bagi masyarakat Minangkabau, sate Padang memang tidak dikhususkan untuk tradisi atau ritual budaya tertentu. Karena itulah kuliner ini menjadi salah satu yang justru paling dekat dan punya tempat istimewa bagi masyarakat Sumatera Barat. Justru itu makanan keseharian. Makanan keseharian, jadi bukan hanya untuk jamuan. Malah jamuan nggak ada ya. Tapi kalau misalnya kita di luar Sumatera Barat, nih katakan di Jawa. Kalau pedagang-pedagang yang keliling rumah tuh biasanya bakso ya. Kalau di sana sate Padang. Jadi sate Padang tuh pakai sepeda. Sate Padang tuh pakai motor. Mereka keliling kampung. Jadi itu makanan keseharian, makanan yang mudah ditemukan dan ya seperti jajan sehari-harinya orang-orang di sana lah.